Hey hey hey, kembali lagi bersama Mimin, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Welcome back to our channel. Selamat datang kembali kakak. Oke, hari ini kontennya singkat aja. Masih seri how to ya guys. Hari ini judulnya adalah how to berkomunikasi dengan program studi bahasa dan kebudayaan Jepang Unsada ya. Jadi kenapa bikin konten seperti ini? Karena melalui media sosial, melalui email kita prodi itu sering berkaitan, sering berhubungan dengan mahasiswa atau dengan dosen lain ya. Nah, kebetulan Mimin sendiri yang menangani itu. Jadi dan selama menangani itu banyak sekali sih pengalaman-pengalaman yang yang baik dan ada juga yang kurang gitu. Maksudnya kurang itu ya cara berkomunikasinya masih perlu ada perbaikan begitu ya. Nah, hari ini kita pengen kita pengen share ya mengenai bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik melalui media-media sosial tadi ya. Jadi seperti yang kalian udah tahu, tujuan dari di konten sebelumnya Mimin pernah cerita ya, tujuan dari medsos ini, kenapa kita mengelola ini, tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan mahasiswa dan dosen gitu, atau menjembatani dosen dan mahasiswa, atau ya banyaklah gitu lah pokoknya. Jadi bukan semata-mata, bukan cuman bukan buat promosi sebenarnya, bukan ya, tujuannya untuk berkomunikasi dengan mahasiswa ya. Terus media sosialnya ada 5 ya kurang lebih ya. Ada YouTube ya ini, terus ada Instagram, ada Line, ada Facebook, ada IG juga ya, IG yang paling sering ya. Jadi kita punya 5 media sosial, dan satu lagi ada sebenarnya email ya. Kita juga ada email khusus untuk prodi ini, tapi kita masih pakai Gmail. Sebenarnya ada sih akun akun unsada ya .co.id .ac.id ya tadi, sorry. Tapi kenapa kita milih Gmail? Karena Gmail ini ya praktis, bisa dibuka di handphone Mimin semuanya kan. Mimin nggak satu aja ya, jadi Mimin tuh bisa bungsing gitu. Mimin bungsing no jutsu ya. Jadi bisa dibuka di HP Mimin and Crew gitu. Jadi dengan mudah kita bisa mengakses ke isi email tersebut ya. Jadi makanya kita pakai Gmail. Nah, hari ini kita pengen sharing supaya gimana supaya kita bisa berkomunikasi lebih baik. Karena selama ini Mimin menerima berbagai pesan ya yang datang, itu ada yang sudah baik tapi ada juga yang masih perlu perbaikan. Nah, hari ini kita mau ngomongin yang itu ya. Pertama, kalau kita mau langsung aja ya. Pertama mengenai bagaimana berkomunikasi di media sosial ya, seperti IG, Facebook, Twitter, terus Line, terus YouTube juga ya. Di YouTube kan kita bisa kasih komentar ya. Kalian juga bisa kasih komentar di bawah di di kolom komentar YouTube ya. Silahkan bebas ya, kita buka, nggak pernah ditutup ya. Boleh apa saja asalkan tentunya kita kan sudah dewasa ya. Kita kalau sudah dewasa itu terikat dengan norma-norma ya, norma-norma sosial. Nah, asal kalian tahu aja norma-norma sosial itu, menjaga itu ya. Jadi kita sama-sama saling menghormati, itu aja sih. Terus kalau misalnya kirim pesan, kalau kirim pesan melalui apapun ya, melalui media sosial tadi itu bebas sih sebenarnya, nggak nyebutin nama juga nggak masalah. Hanya saja kalau masalah itu mengenai masalah akademik ya, misalnya ada kesulitan nih mahasiswa mau ngasih pertama kita selalu arahkan mahasiswa itu untuk berkomunikasi dengan dosen penasihat akademiknya dulu ya, mengenai masalah akademik, karena itu ya tugasnya begitu. Kita arahkan dulu ya. Jadi kalau kalian mahasiswa yang aktif punya masalah seputar akademik, itu silakan berkomunikasi dulu dengan dosen penasihat akademiknya ya, ngobrol dulu. Nah, kalau misalnya dosen PA-nya ini lagi misalnya lagi ada kegiatan nih, lagi ngajar, lagi penelitian, lagi kegiatan yang lain, dan responnya agak lama, itu bisa ke Mimin sini ya, ke media sosial yang ada ya. Nah,
Kalau masalah akademik, kita berharap mahasiswa itu bisa berkomunikasi dengan kita dengan informasi yang lebih detail, misalnya kasih nama, kasih NIM-nya, masalahnya apa gitu ya. Dan apapun isi pesannya, paling nggak ada salam lah sedikit lah, selamat siang Mimin begitu. Itu bukan apa ya? Ya itu sebagai apa sih, dasar dari sebuah komunikasi ya, saling bersalaman gitu ya. Mimin juga bukan berarti udah sempurna, Mimin juga berusaha ya, setiap kali ada pesan itu selalu Mimin kasih salam dulu ya begitu. Jadi kita sama-sama berkembang guys ya. Terus paling nggak adalah salam ya, hai, halo Mimin, selamat pagi, assalamualaikum atau apa gitu ya. Saya siapa, dengan name ini, punya masalah akademik seperti ini, apakah bisa dibantu? Nah kayak gitu kan enak ya. Jadi kami juga menerimanya itu dengan perasaan yang hangat begitu ya. Oh ada pesan yang seperti terharu begitu ya. Jadi kita juga enak ngeresponnya ya. Dan itu bukan sesuatu yang apa ya, yang khusus ya, itu udah umum. Kalau di luar sana juga kan sama aja. Mau nanya jalan kan kita permisi dulu, permisi Bapak Ibu, mohon maaf saya mau tanya, kan begitu ya. Itu sesuatu yang dasar. Jadi karena kita sudah dewasa ya, sudah besar ya, badannya sudah besar tapi pikirannya sih nggak tahu ya. Mimin juga sama. Jadi kita terikat dengan norma-norma sosial tadi ya, perhatikan itu ya. Terus kalau email, nah ini kan kalian udah mahasiswa nih. Dulu juga waktu Mimin mahasiswa juga punya sih nama apa, email apa gitu ya, banyak sampai sekarang ya, banyak banget deh. Nah sekarang yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa itu sekarang sudah bisa beraktivitas lebih banyak gitu, bisa terikat dengan kegiatan-kegiatan dengan institusi, dengan organisasi yang di luar kampus gitu ya. Jadi atau dengan kampus juga ikut kegiatan, dan itu mungkin ada yang membutuhkan komunikasi dengan email. Nah yang pertama diperhatikan adalah ya, kalau kalian punya alamat email yang apa ya, yang namanya itu, nama emailnya ya itu agak-agak, misalnya suka sama Kamen Rider misalnya ya, misalnya judul emailnya Kamen Rider apa gitu ya. Nah itu sebaiknya jangan dipakai untuk kegiatan-kegiatan bersama dengan dengan yang resmi ya. Itu untuk pribadi saja ya. Kalau misalnya kalian sekarang sudah banyak bersinggungan, apalagi berkirim email ke jurusan ya, lebih baik gunakanlah alamat email yang resmi gitu. Misalnya dengan nama sendiri juga nggak apa-apa. Misalnya Mimin juga kan namanya, alamat emailnya nama sendiri ya, Haris Setiawan apa gitu ya. Jadi itu akan membuat kalian lebih terlihat lebih profesional, lebih resmi gitu ya. Jadi kalau masih ada mahasiswa yang menggunakan nama-nama alamat email yang pakai idolnya, pakai anime kesukaannya, itu lebih baik ya itu untuk pribadi saja. Untuk berhubungan dengan orang lain yang sifatnya resmi, itu silakan buat aja akun baru ya, kan gampang sekarang ya. Kayak gitu, itu pertama. Terus yang kedua, ketika kalian mengirim email ya, yang harus diperhatikan adalah yang dasar ya. Pertama, subjek emailnya apa. Terus yang kedua, isi emailnya apa gitu ya. Jadi ini yang pertama yang harus diperhatikan, subjek dan isinya. Jangan sampai nggak ada ini dua-duanya ya. Kalau misalnya kalian diminta nih sama jurusan kirim dokumen ini, misalnya dalam bentuk PDF, terus kalian kirim pakai email, PDF-nya doang gitu, lampirannya aja. Jadi, nah itu jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau diibaratkan ketemu secara fisik ya, jadi kalian cuma ngelempar aja dokumennya ke kita nih gitu, gubrak gitu kan. Nah itu kan nggak sopan. Jadi karena kita sudah dewasa, kembali lagi kita sudah terikat oleh norma-norma sosial yang ada di sekeliling kita. Jadi kita harus mau nggak mau mengikuti itu. Pertama tulis subjeknya dulu, email tentang apa ya. Terus kadang jurusan itu banyak nerima email, jadi mungkin lebih baik tulis nama juga ya, nama dan NIM begitu. Terus setelah itu jangan sampai badan emailnya kosong ya. Ini dasar banget ya, bukan Mimin minta begitu, bukan. Kalau kalian keluar, kirim email keluar dan kondisinya seperti itu image kalian ya itu jadi jelek ya. Jadi silakan isinya apa. Paling nggak pertama tuh salam dulu kan, selamat sore, dear Mimin misalnya kayak gitu. Terus
kenalkan diri kalian, perkenalkan, halo nama saya siapa, dengan jurusan apa, NIM-nya sekian, hari ini, nah tujuannya mau ngirim email hari itu apa, hari ini saya berkirim email berkaitan dengan apa, misalnya mengenai apa, begitu. Terus baru isinya, jadi saya tuh mau cuti nih Min, nah kayak gitu kan enak. Terlepas dari bahasa yang digunakan, itu kalau susunannya seperti itu pasti enak yang nerimanya gitu ya. Misalnya mau cuti nih, saya mau cuti nih Min, kondisinya kayak gini, bisa nggak lewat email cutinya. Nah terus kasih penutup, mungkin itu saja Min, email kali ini, mohon bantuannya ya, terima kasih. Terus kasih salam penutup, salam atau hormat saya atau apa deh, terus kasih nama di bawahnya ya. Jadi dasarnya seperti itu ya. Jadi Mimin berharap dengan konten ini bisa meningkatkan ya kesadaran kita supaya bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Bukan berarti Mimin dan kru di sini udah bagus komunikasinya, kita juga masih berusaha ya. Jadi sama-sama gitu ya, bukan berarti kita mau menggurui di sini, enggak. Jadi kita sama-sama berkembang. Kalau kalian punya hal yang lebih baik lagi, bisa share juga dengan cara menulis komentar di kolom komentar ya, kasih tahu lagi Min bagian yang ini kurang nih. Nah, kayak gitu. Ya, itu aja hari ini kontennya. Semoga kita bisa saling memperbaiki dengan konten-konten di sini. Kalau ada dari kalian yang punya pemikiran lain mengenai konten ini, silakan kasih kabar ke kami ya lewat komentar atau apapun di media sosial ya. Gitu aja dari kami. Apa ya penutupnya? Penutupnya nggak pernah seragam nih. Itu aja dari bukan. Sekian dan terima kasih. Bye bye.